kabar kalian semua? Pastinya luar biasa dan harus semangat ya Mbak Tata. Iya, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bersama-sama nyanyiin lagu apa Mbak Marsha? Dari Pulau dan Benua. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Kita menyanyikannya sambil semangat ya adik-adik. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nah, adik-adik, di awal tadi kita belum sempat perkenalan ya. Perkenalkan dulu, keyboardis kita ada siapa? Mas Mas Michael. Michael. Saya Mbak Tata dan ini. Mbak Marsha. Nah, untuk agenda pada pagi hari ini kita mau ngapain nih Mbak Marsha? Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan yang paling terakhir, yang paling seru ini yaitu mengerjakan prakarya. Yeay. Nah, adik-adik pasti nggak sabar kan kita mau bikin prakarya apa buat hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa pembukaan dulu sebelum kita lanjutin ibadah kita selanjutnya ya. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur atas berkat-Mu, Engkau telah menyertai kami semua dari tidur nyenyak semalam. Jikalau sebentar lagi Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah firman yang disampaikan oleh Bapak Widodo nanti bisa bermanfaat dan berguna bagi adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibadah selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya setelah ini kita mau dengerin firman Tuhan dari Bapak Widodo ya Mbak Marsha. Namun Iya. sebelumnya Kita akan memuji Tuhan kembali. Indahnya Natal di hatiku. seperti palungan layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku mau menandakanmu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti
atas kemenyanganmu, biar hidupku mau menyenangkanmu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom adik-adikku semuanya yang Pak Wid cintai. Pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi bertemu di dalam pembelajaran sekolah minggu. Saya menyapa kepada adik-adik semuanya yang pada saat ini sudah siap, ya, sudah rapi, bersiap-siap untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Wid mau mengajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami semua Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, biarlah memberkati kami, biarlah menguatkan kami, biarlah memperbarui sikap, tingkah laku kami, dan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini sudah bersama-sama untuk ambil bagian di dalam pembelajaran sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan kiranya yang membukakan pengetahuan bagi anak-anak kami sebagai generasi untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian waktu pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Sekali lagi, salam adik-adikku semuanya. Juga terima kasih ayah bunda yang mendampingi dengan setia sampai hari ini, minggu ini, pagi ini, untuk bersama-sama membimbing anak-anaknya, ya, putra-putrinya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya adik-adik semuanya tahu ya tema yang akan Pak Wid sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang tahu? Oh ya, semuanya sudah tahu, sudah mengetahuinya. Ya, temanya pada pagi hari ini adalah sukacita bagi dunia. Ya, sukacita bagi dunia. Mari saya ajak adik-adik semuanya untuk membuka di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentunya ayah bunda bisa mendampingi dan bersama-sama bisa membimbing putra-putrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Akan Pak Wid bacakan dari sini, nanti adik-adik semuanya dimanapun berada bisa menyimaknya dulu. Ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Adik-adik semuanya yang Pak Wid kasihi di dalam Kristus Yesus, tentunya pembelajaran pada pagi hari ini mengajarkan kepada adik-adik semuanya bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita bagi dunia. Adik-adik semuanya tentunya di hari Natal ini, adik-adik semuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah mempersiapkan hal-hal yang ingin dipersembahkan untuk hari Natal. Di rumah adik-adik semuanya ya, tentunya ayah bunda juga sudah mempersiapkan yang ada lampu ataupun pohon Natal yang pernak-pernik sedemikian rupa, sehingga semuanya itu menjadi semarak ya, menjadi semarak di dalam keluarga yang merayakan hari Natal. Tetapi juga tidak jangan bersedih hati, jangan berkecil hati bagi adik-adik yang belum mempunyai pohon Natal ya. Itu tidak menjadi kewajiban ya. Marilah kita bersama-sama bahwa sukacita bagi dunia itu adalah di mana Yesus lahir ya, sebagai Tuhan dan juru selamat kita semuanya ya. Yang pertama, Pak Wid katakan kepada adik-adik, kalau kita tadi membaca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14 ya, di situ pemberitaan Injil atau kabar sukacita atau sukacita bagi dunia itu diberikan kepada gembala. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, oh Pak Wid, kenapa kok diberitahukannya kepada gembala? Kenapa kok tidak diberitahukan kepada malaikat saja? Supaya malaikat nanti yang memberitakan kabar kesukaan. Kenapa kok kabar sukacita Natal kelahiran Yesus ini pada saat itu kok diberitahukannya hanya kepada gembala, bukan kepada orang-orang Israel pada saat itu, bukan kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar situ. Nah, adik-adik yang Pak Wid cintai, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini akan menjadi sia-sia kalau tidak ada orang yang tahu. Nah, oleh karena itu Allah mengutus malaikat untuk memberitakan hal ini kepada para gembala.
Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, di sini para gembala itu tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan di dalam Yesus Kristus, mengapa pemberitaan Injil kabar sukacita kelahiran Kristus ini diberitakan oleh kawanan gembala? Mengapa tidak ke seluruh dunia? Karena Allah menghendaki manusia itu sebagai pemberita kabar sukacita itu. Allah menghendaki pemberitaan Injil itu kepada para gembala, agar para gembala nanti meneruskan berita sukacita itu kepada orang lain. Yang kedua, yang akan Pak Wid sampaikan kepada adik-adik di sini, ya, mengenai sukacita bagi dunia, mengenai kelahiran Kristus. Pada zaman itu, gembala adalah seorang yang sangat rendah, seorang yang mungkin tidak berpendidikan, ya, seorang yang kerjanya hanya menggembalakan gembala, hanya mencari rumput, ya, untuk makan kambing dan dombanya. Berbeda ya dengan adik-adik yang di zaman sekarang. Adik-adik sungguh merasa diberkati karena adik-adik semuanya adik-adik sekarang mengenyam pendidikan di sekolah, ya. Mungkin tidak sama seperti nasib di gembala-gembala pada saat itu. Mungkin mereka tidak berpendidikan, mereka adalah orang rendahan, ya. Tetapi yang perlu adik-adik catat dan dengarkan, ya, tetapi kepada mereka inilah kabar Injil atau kabar sukacita ini diberikan untuk pertama kalinya, ya. Ini mengapa? Adik-adik bertanya, mengapa Pak? Mengapa ayah bunda, ketika adik-adik bertanya kepada ayah bundanya di samping kanan kiri, ya, ketika mendampingi adik-adik, ya bunda, kok kabar keselamatan sukacita ini kok diberitahukannya kepada gembala, bukan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia? Karena pada saat itu berita kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus, Allah sudah mempunyai rencana bahwa dari seorang gembala itulah kabar keselamatan ini melalui malaikat Tuhan pertama kali disampaikan. Baru kemudian kabar sukacita itu menyebar, langsung disampaikan oleh para gembala kepada teman-temannya, kepada handetolannya, kepada seluruh seisi kota itu, bahwa hari ini di dalam ayat yang ke-11, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi, ketika gembala-gembala itu sudah mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, gembala-gembala itu memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya yang saya cintai, karena Allah memakai orang yang rendah sebagai alatnya, yaitu gembala tadi, jadi harapan Pak Oid, ya harapan orang tua, ayah bunda,
adik-adik semuanya, semua yang merasa jadi adik-adik semuanya jangan merasa takut atau merasa mungkin tidak enak atau merasa sungkan kepada teman-temannya untuk memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus kepada teman-teman kita yang belum mendengar kabar sukacita ini. Banyak ya di antara teman-teman kita, teman bermain kita, teman sekolah kita nanti ketika pembelajaran online ini sudah selesai, pandemik sudah hilang ya, ada di semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kabarkanlah sukacita, kabarkanlah Injil, sukacita tentang kelahiran Yesus ya kepada teman-teman, saudara-saudara semuanya ya. Itu perintah Tuhan. Terus yang ketiga, ketika kita membaca di ayat 10 sampai yang ke-12, di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan kesukaan besar untuk saya saja, untuk Pak Wit saja, untuk adik-adik semuanya. Tidak. Kesukaan ini untuk seluruh bangsa, ya. Hari ini yang ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Injil atau kabar gembira atau kabar baik ini dari para malaikat ini yang disampaikan oleh gembala tadi, yaitu supaya adik-adik semua yang masih setia belajar firman Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama untuk meneladani para gembala ini. Ya, teladan gembala ini adalah ketika mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, mereka tidak nanti-nanti atau besok-besok atau lusa, tetapi mereka dengan cepat bergegas untuk menuju ke Bethlehem di mana Yesus lahir. Setelah ke sana mereka melihat Yesus di palungan, ya adik-adik, untuk diperhatikan adik-adik semuanya, bahwa Yesus pada saat itu lahir di kandang domba, ya, bukan di rumah yang mewah, bukan di rumah sakit yang megah, tidak, tetapi di kandang domba, ya. Nah, adik-adik semuanya yang masih setia belajar firman Tuhan, kelahiran Yesus yang begitu hina di kandang domba, kelahiran Yesus yang tidak ada tempat, akhirnya Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tidak mengurangi, tidak membuat kita semuanya menjadi ragu bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, ketika pada pagi hari ini kita bersama-sama mengenai sukacita bagi dunia, itu ada 3 hal yang Pak Wit tadi sampaikan. Nah, tanpa Juru Selamat, tanpa Tuhan Yesus, tidak ada sukacita yang sejati. Yang kedua, adik-adik yang sudah mempunyai keselamatan di dalam Yesus Kristus harus bersukacita. Ya, jangan sedih, harus terus bersukacita. Yang ketiga, adik-adik perlu ingat juga bahwa bayi yang lahir dalam keadaan hina itu adalah Kristus, anak Allah. Ya, adik-adik semuanya, sebagai kesimpulan adik-adik untuk mengakhiri pembelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini, baik ayah bunda yang masih setia menemani anak-anaknya untuk pembelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini, sebagai kesimpulannya,
tujuan akhir dari Natal bukanlah sekedar keselamatan manusia. Tetapi melalui keselamatan itu manusia lalu memuliakan Allah. Karena itu, kalau adik-adik sudah diselamatkan, adik-adik harus hidup untuk kemuliaan Allah. Tidak hanya adik-adik semuanya, Pak Wid, juga semua yang ada di ayah bunda, kakak adik, semuanya yang sudah menerima keselamatan harus bersukacita, harus memuliakan Allah. Karena itu, ya, kelahiran Yesus membawa sukacita bagi dunia. Demikian pembelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya mengajak untuk adik-adik semuanya, ayah bunda, untuk membimbing anak-anaknya, putra-putrinya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah berbicara. Tuhan telah menyampaikan kabar kesukaan bagi kami semuanya yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, menjelang dari Natal ini, kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kami bersuka cita karena Engkau lahir. Engkau datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membawa kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Bukan hanya kepada kami, tetapi kepada seluruh bangsa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan karena kami boleh merayakan Natal menjadi damai, sukacita bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang terdekat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan muji Tuhan kembali. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami telah memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau yang berarti persembahan ini, kiranya Engkau yang mengkuduskan, menyucikan persembahan ini Bapak, sehingga untuk layak untuk memperluas kerajaan-Mu saja Bapak. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Ampunilah setiap dosa kami ya Bapak. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita hari ini dan kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami terima dalam ibadah sekolah minggu hari ini boleh jadi berkat bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.